Baik, kembali lagi bersama kakak. Di sini kakak ingatkan kembali kepada adik-adik untuk selalu mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya ingatkan sekali lagi, jika adik-adik akan melakukan kegiatan di luar rumah, ingat untuk selalu mengenakan maskernya. Baik, tanpa basa-basi lagi, kakak akan memperlihatkan sedikit bayangan bagaimana menggunakan proyek Maple, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nanti kakak akan kirim ke adik-adik lewat grup WhatsApp. Pastikan adik-adik sudah mendownload aplikasi Maple 13 yang sudah kakak berikan di minggu pertama. Ya, seperti inilah tampilan awal dari proyek Maple menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya sudah adik resume bagaimana langkah-langkah atau poin-poin penting dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Pada kali ini kita akan mengaplikasikannya melalui sebuah proyek. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemahaman adik-adik bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini terdapat 6 langkah yang akan adik pelajari atau adik dapatkan nantinya. Nah, kita perhatikan langkah 1 dulu. Langkah yang pertama, kita harus konstruksikan dulu fungsi kuadratnya. Fungsi seperti apa yang akan nanti adik masukkan. Selanjutnya, adik harus memasukkan koefisien dari X kuadrat atau nilai A-nya. Setelah itu, masukkan koefisien X atau nilai B-nya. Dan yang terakhir, masukkan konstanta C. Jadi nanti ada sebuah fungsi AX kuadrat plus BX plus C. Nanti tinggal adik masukkan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Jangan lupa tulis fungsinya juga di sini. Nanti tinggal adik klik mulai. Nah, saat nanti adik mengklik mulai, maka nanti akan keluar yang pertama, yaitu nilai dari A dapat memberi gambaran grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, di sini nanti akan keluar karakteristik grafik berdasarkan nilai A. Apakah dia itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, itu bergantung dari nilai A-nya, apakah dia itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Perlu diingat kembali bahwa nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Ini dikarenakan definisi dari fungsi kuadrat itu sendiri. Jika A-nya sama dengan 0, maka akan menjadi fungsi linier, bukan fungsi kuadrat lagi. Nah, setelah adik klik mulai tadi, selanjutnya nanti akan terlihat di sini titik potongnya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu X itu, nanti adik kan biasanya kalau di cara biasa, adik memfaktorkan dulu untuk mencari akar-akar dari X1-nya berapa dan X2-nya berapa. Nanti akan langsung terlihat berapa nilainya dan titik koordinatnya. Begitu pula titik potong terhadap sumbu X, di mana untuk mendapatkannya kan adik bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 0. Nanti akan terlihat berapakah nilai dari Y-nya. Atau di resume adik-adik di situ sudah tertulis Y sama dengan 0, C. Jadi itu nilai C-nya berapa, itulah titik potongnya. Dan koordinatnya seperti tadi, yaitu 0, C.
Yang selanjutnya, langkah ketiga, di sini akan keluar nilai dari diskriminannya, di mana caranya adalah yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C sama dengan, nanti di sini akan keluar berapa nilainya. Dan juga akan keluar karakteristik grafik berdasarkan nilai diskriminan. Seperti yang adik resume juga sebelumnya, di situ ketika D lebih dari 0, bagaimana karakteristik grafiknya? Jika D sama dengan 0 bagaimana? Jika D kurang dari 0 juga bagaimana? Di sini nanti akan keluar keterangannya. Seperti apa yang adik resume. Selanjutnya, yaitu menentukan sumbu simetri, di mana cara menentukannya yaitu X sama dengan minus B per 2 kali A, di mana sumbu simetri ini adalah garis vertikal pada grafik yang membagi grafik menjadi dua gambar pencerminan yang simetris. Jadi, di gambar tersebut akan terbentuk sebuah kurva di mana sumbu simetri ini akan membagi dua grafik menjadi luas yang sama besar, seperti itu. Itu seperti yang dibilang di sini, yaitu merupakan dua gambar pencerminan yang simetris. Jadinya tuh luasnya sama jika dia dibagi dua. Pembaginya itulah sumbu simetrinya. Selanjutnya, pada langkah keempat, yaitu menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Di sini rumusnya yaitu Y sama dengan minus dalam kurung B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Atau dalam kurungnya tidak usah diisi juga tidak apa. Nah, nanti akan keluar nilai Y-nya sama dengan berapa. Dan selanjutnya yaitu koordinat titik puncak. Nah, koordinat titik puncak ini diambil dari sumbu simetri, di mana itu adalah nilai X-nya, koma, nilai maksimum atau nilai minimum, di mana itu adalah nilai Y-nya. Jadi, koordinat titik puncaknya itu bisa dibilang X, Y. Nanti berapakah hasil X, berapakah hasil Y, nanti akan dikoordinatkan di sini. Dan terakhir, akan muncul grafik seperti yang adik konstruksikan tadi. Konstruksikan di awal yang ini. Nah, di grafik ini diberikan pilihan warna yang mungkin menarik bagi adik-adik. Nah, langsung kakak contohkan saja. Misalnya seperti ini. Kakak konstruksikan grafik X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Kita lihat koefisien dari X kuadratnya 1, koefisien dari X-nya 1, dan konstanta dari C-nya adalah minus 2. Oke. Langsung kita mulai. Nah, seperti inilah jadinya. Kita lihat nilai A-nya itu lebih dari 0. Kita lihat kan nilai A-nya itu kan sama dengan 1. Maka dia lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Kita lihat lagi. Akar-akar dari X-nya yaitu X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan minus 2. Di mana titik koordinat yang pertama yaitu 1,0 dan minus 2,0. Jadi, grafiknya nanti akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu Y, di mana X-nya itu disubstitusikan sama dengan 0. Didapat Y sama dengan minus 2. Dan titik koordinatnya adalah 0,-2. Atau 0,C seperti yang tadi kakak bilang. Di mana C-nya adalah di sini minus 2. Jadi seperti inilah titik koordinat di Y-nya. Langkah selanjutnya, menentukan diskriminan. Tinggal adik substitusikan saja. B-nya B kuadrat berarti 1 dikurangi
4 dikali A dikali C, di mana C-nya adalah minus 2. Minus 2 kali 1 kali minus 4 itu kan sama dengan plus 8. Plus 8 ditambah 1 jadinya 9. Jadi sudah benar ya. Karakteristik grafik berdasarkan nilai diskriminan, berarti 9, berarti dia itu lebih dari 0. Maka grafik akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi sama kan di langkah kedua dengan langkah ketiganya. Nah, selanjutnya sumbu simetrinya didapat yaitu minus setengah, di mana X sama dengan minus setengah itu akan membagi grafik menjadi dua sama besar, di mana ini akan menjadi sebuah pencerminan. Nah, selanjutnya di langkah keempat, yaitu menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Sama saja tinggal ada substitusikan B-nya berapa, A-nya berapa, C-nya berapa, didapat Y sama dengan minus 9/4. Maka koordinat titik puncaknya yang tadi minus setengah, minus 9/4. Jadi sudah sinkron. Nah, selanjutnya adalah grafik fungsi kuadratnya seperti ini dia. Nah, untuk cara mengeceknya, adik bisa menggunakan seperti ini. Kita klik dulu grafiknya. Nah, di sini akan keluar menu untuk mengatur grafiknya. Kita lihat perbesar dulu, seperti ini. Tarik dia ke atas. Tuh, kita bisa lihat. Coba tadi di langkah 2. Titik potong terhadap sumbu X, di mana fx-nya sama dengan 0. Maka didapat x1 sama dengan 1, atau x2 sama dengan minus 2. Di mana titik koordinatnya itu 1,0 dan minus 2,0. Kita lihat. Nih, 1,0 dan minus 2,0. Jadi sama dia. Untuk selanjutnya, lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Seperti ini, terbuka ke atas dia. Selanjutnya untuk dia lebih dari 0, memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi lihat, 1, 2. Di sini ada dua titik X yang berbeda, di mana X-nya itu sama dengan 1, dan X sama dengan, atau X sama dengan minus 2. Jadi ada dua titik di sini. Selanjutnya, sumbu simetrinya adalah minus setengah. Jadi, kurvanya ini dibagi sama besar oleh X sama dengan minus setengah. Kita perbesar lagi. Nah, minus setengah itu minus 0,5 kan. Kita geser dulu grafiknya, klik yang ini. Nah, bisa kita lihat. Tuh, yang ini dia. Jadi di sini dia, X sama dengan minus setengah. Bagaimana dengan titik koordinat titik puncaknya, yaitu minus setengah, minus 9/4. Berarti Y minus 9/4 itu berarti sekitar minus 2,25. Di sini kita lihat nilai Y-nya minus 2, ini minus 2,5. Berarti minus 2,25-nya berada di tengah-tengah yang ini. Jadi pas dia. Nah, seperti itu cara mengecek grafiknya apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada sebelumnya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6. Ini adalah grafiknya itu sendiri. Nah, itu misalkan yang titik X-nya itu beda. Bagaimana jika titik X-nya sama, Kak? Oke, kita coba. Kita pencet reset. Oke, kembali seperti semula. Nah, misalkan jika X-nya sama itu bagaimana? Oke, coba Kakak konstruksikan dulu. Misalkan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Oke, kita konstruksikan dulu nilai A-nya 1.
nilai B-nya 2, nilai C-nya 1. Kita pencet mulai. Nah, seperti ini. A lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Di langkah selanjutnya, X1 sama dengan minus 1 atau X2 sama dengan minus 1. Jadinya X1 dan X2 itu sama. Jadi titik koordinatnya juga sama. Begitu pula di sini ketika X-nya disubstitusikan sama dengan 0 pada fungsi kuadrat yang ini, maka didapat Y sama dengan 1. Diskriminannya di situ sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu X tepat pada satu titik, di mana X-nya itu sama dengan minus 1 yang ini. Ini kan sama. Jadi dia akan memotong sumbu X pada satu titik, seperti itu. Bagaimana dengan sumbu simetrinya? Tinggal adik substitusikan juga, didapat minus 1. Nilai maksimum atau nilai minimumnya itu sama dengan 0 dengan koordinat titik puncak yaitu minus 1,0. Nah, seperti inilah grafiknya. Dia itu memotong sumbu X tepat di satu titik. Kita lihat. Kita perbesar. Nah, satu titik itu yang mana, Kak? Ini dia. Oke, kita geser dulu. Didapat X-nya itu memotong di titik X sama dengan minus 1. Sudah sama. Sumbu simetrinya juga minus 1, jadi dia memotong seperti ini. Y-nya sama dengan 0, berarti seperti ini. Garis Y sama dengan 0-nya. X sama dengan minus 1, kakak ulang lagi sekali, seperti ini. Dan koordinat titik puncaknya minus 1,0. Seperti itu. Coba kakak ubah warnanya. Nah, seperti itu dia. Kembali seperti semula, cuman warnanya berubah. Tuh. Oke. Jadi, sekian sedikit gambaran dari kakak bagaimana cara menggunakan project Maple ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih mengulik lebih dalam bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat melalui aplikasi Maple yang kakak berikan nanti. Baik, sekian dari kakak. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah bersedia menonton video ini. Semoga apa yang kakak berikan bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih. Om Santi 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 Om.